Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Akasya Fiandri. Berita pertama, Kepala BNPT Muhammad Riko Amelza Dhanil sampaikan bahwa tidak ada aksi terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikannya pada acara pernyataan pers akhir tahun di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Menutup tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar pernyataan pers akhir tahun 2023 pada 29 Desember di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Di hadapan para awak media yang hadir, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Dhanil memaparkan berbagai program dan capaian BNPT selama tahun 2023. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama BNPT ini, Kepala BNPT menyampaikan bahwa tidak ada aksi terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2023. Meski masih terdapat serangan teror di sejumlah negara, namun sepanjang tahun 2023 tidak ada aksi terorisme di Indonesia. Sebuah indikasi yang menunjukkan membaiknya situasi keamanan di Indonesia. Ini semua berkat penegakan hukum yang tegas dan masif yang dilakukan oleh Densus 88 Polri didukung dengan TNI. Sebanyak 148 teroris telah ditangkap sepanjang tahun 2023 yang didominasi oleh kelompok JI dan JAD. Dua kelompok jaringan teror inilah yang berkiblat kepada Al-Qaeda dan ISIS. Hal ini bukan berarti Indonesia telah bebas sepenuhnya dari ancaman terorisme. Kepala BNPT juga menyampaikan bahwa terdapat kelompok yang rentan terpapar paham radikal intoleran, yaitu perempuan, remaja, dan anak. Fakta tersebut merupakan hasil riset dari Indonesia Knowledge Hub untuk BNPT tahun 2023. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Indeks Potensi Terorisme yang menunjukkan bahwa perempuan dan generasi muda, khususnya generasi Z usia 11 hingga 26 tahun, memiliki potensi terpapar yang tinggi. Oleh karenanya, BNPT terus berkomitmen untuk melawan berkembangnya ideologi dan aksi terorisme di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan undang-undang tersebut, BNPT menempuh berbagai langkah, antara lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan mendorong kolaborasi seluruh komponen bangsa dalam rangka membangun ketahanan publik dari paparan terorisme. Berita selanjutnya, Dharma Wanita Persatuan BNPT merayakan HUT-nya yang ke-24 pada 29 Desember 2023. Dalam kesempatan yang sama, BNPT juga menggelar acara pisah sambut Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT. Berikut berita selengkapnya. Menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-24 Dharma Wanita Persatuan, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Dhanil berharap agar anggota Dharma Wanita Persatuan BNPT dapat berperan dalam meningkatkan ketahanan keluarga dari pengaruh paham radikal terorisme. Hal ini sejalan dengan tujuan Dharma Wanita Persatuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga untuk mencapai kesejahteraan nasional. Menjadi anggota DPP itu mandatori, wajib bagi seluruh PNS rupanya dalam tugas-tugas meningkatkan kualitas kehidupan yang ada hubungannya dengan tugas-tugas BNPT penanggulangan terorisme adalah bagaimana kita membangun ketahanan atau resilience terhadap terpaparnya paham radikal, kekerasan dan terorisme di lingkungan keluarga. Selaras dengan amanat Kepala BNPT Penasihat Dharma Wanita Persatuan BNPT, Yudaningrum Riko Amelza Dhanil menyatakan bahwa Dharma Wanita Persatuan BNPT akan meluncurkan program orang tua asuh di lingkungan BNPT. Program tersebut sebagai upaya meningkatkan pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang pendidikan.
untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan, sebagai upaya dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas pada tahun 2045. Maka pada momentum yang baik ini, saya selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan BNPT akan meluncurkan gerakan sedekah melalui program orang tua asuh untuk tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi di lingkungan BNPT RI. Usai menghadiri HUT ke-24 Dharma Wanita, Kepala BNPT memimpin kegiatan pisah sambut Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Majen TNI Purnawirawan Nisan Setiadi yang telah memasuki masa purna tugas, digantikan Brigjen TNI Rudi Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Hukum, Humas, dan TI BNPT. Majen TNI Purnawirawan Nisan Setiadi menjabat sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT sejak 11 November 2021. Selama menjalankan tugas, dirinya telah berhasil memperkuat program pencegahan seperti memperluas Duta Damai dan FKPT. Di bidang perlindungan telah berhasil meningkatkan perlindungan terhadap penyintas, objek vital dan pengamanan lingkungan dan konsisten menjalankan deradikalisasi dalam lapas dan luar lapas. Badan Pemeriksa Keuangan gelar exit meeting pada 28 Desember di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dalam rapat ini, BPK memberikan rekomendasi atas laporan keuangan BNPT tahun anggaran 2023. Badan Pemeriksa Keuangan sambangi kantor BNPT Sentul, Jawa Barat guna menggelar exit meeting pada 28 Desember 2023. Tim audit Badan Pemeriksa Keuangan dipimpin Auditor Utama Keuangan Negara 1 BPK-RI, Dr. Ahsanul Haq, dan disambut oleh Sekretaris Utama BNPT beserta jajaran. Acara ini turut dihadiri oleh Inspektur BNPT Catur Iman Pratikno dan Kepala Biro Umum Marsma Fanfan Infansyah. Pada exit meeting ini, Auditor Utama Keuangan Negara 1 BPK-RI memaparkan hasil pemeriksaan dan perlunya action plan serta komitmen dalam menindaklanjuti hasil tersebut. Merespon paparan BPK, Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono menyampaikan rasa terima kasih atas review serta catatan atau koreksi yang diberikan oleh BPK. Dirinya juga menyatakan kesiapan BNPT dalam memperbaiki tata kelola barang milik negara atau BMN. BNPT juga berkomitmen untuk melanjutkan kinerja yang baik, profesional, dan akuntabel. Pertemuan ditutup dengan penyampaian dokumen berita acara hasil pemeriksaan dari BPK kepada BNPT. Exit meeting ini merupakan bagian dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Ini merupakan rangkaian penutup pelaksanaan audit lapangan atas laporan keuangan yang telah dilakukan sebelumnya. Berita selanjutnya dalam rangka mendukung pengamanan perayaan Natal tahun 2023. BNPT bekerjasama dengan TNI dan juga Polri melakukan asesmen terhadap sistem keamanan di Gereja Betani Nginden, Surabaya. Berikut liputannya. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengamanan perayaan Natal Nasional tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan asesmen sistem keamanan di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur pada 21 hingga 22 Desember 2023. Dengan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri, BNPT memberikan sejumlah rekomendasi berdasarkan hasil asesmen antara lain pentingnya dokumen pengelolaan risiko tindak pidana terorisme, penambahan jumlah personil pada area kritis, hingga pentingnya menetapkan jalur evakuasi dan titik kumpul. Perayaan Natal yang digelar pada 27 Desember 2023 tersebut berlangsung dengan aman dan kondusif. Acara yang diikuti ribuan jemaat tersebut juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ditemui usai acara, Ketua Panitia Natal Nasional Roni Jaya Sanjata menyampaikan apresiasinya kepada BNPT. Menurutnya perayaan Natal dapat terlaksana dengan baik atas dukungan dan koordinasi secara teknis dari BNPT, TNI, serta Polri. Puji Tuhan, Natal Nasional tahun ini 2023 berjalan lancar, damai,
sukacita, damai sejahtera, berkat dukungan juga dari BNPT, teman-teman TNI dan Polri. Dari awal, pertengahan sampai akhir semua aman. Dari persiapan sampai penutupan semua aman. Berkat teman-teman dari BNPT, TNI dan Polri yang menjaga kami semua. Terima kasih juga dari BNPT yang sudah meng-access kami apabila mungkin ada keterlibatan dari radikalisme atau terorisme. Semua gedung ini total luasnya 7 hektar, setiap senti diperhatikan oleh BNPT. Dari semua alat juga dipasang dan membuat kami merayakan Natal ini merasakan aman dan tenang. Terima kasih. Asesmen yang dilakukan oleh BNPT di Gereja Betaningi dan Surabaya, Jawa Timur mengacu pada Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Berita lainnya, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelzadahnil memimpin apel pagi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dalam apel tersebut, dirinya berpesan agar insan BNPT dapat tingkatkan kinerja demi kelancaran pemilu 2024 agar berjalan aman dan kondusif. Mengawali tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar upacara apel pagi yang dipimpin oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Muhammad Riko Amelzadahnil, selaku Inspektur Upacara. Berlokasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, kegiatan yang digelar pada 2 Januari 2024 ini diikuti oleh segenap jajaran pejabat dan pegawai BNPT. Dalam amanatnya, Kepala BNPT berpesan agar seluruh insan BNPT dapat meningkatkan kinerja dalam menghadapi potensi aksi teror di masa pemilu 2024. Dirinya menggarisbawahi perlunya mewaspadai pola serangan kelompok teror yang menggunakan pendekatan lunak. Saudara-saudara sekalian, tahun 2024 ini juga kita akan dihadapkan dengan tugas-tugas khusus dalam menjaga pesta demokrasi. Saudara-saudara kita yang masih mengikuti sel-sel jaringan terorisme tidak suka dengan demokrasi. Mereka berusaha menggagalkan demokrasi dengan berbagai cara. Menghasut supaya orang tidak memilih, ya, sampai dengan gangguan yang paling ekstrim, ya, merusak kotak suara, mengganggu di TPS, mengganggu KPU, mengganggu Bawaslu. Gangguan-gangguan mulai paling soft dengan menggunakan narasi-narasi sampai dengan ancaman fisik, baik terhadap orang, terhadap barang maupun gedung-gedung yang menyelenggarakan pesta demokrasi. Di kesempatan yang sama, ia turut mengajak seluruh pejabat dan pegawai BNPT untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka membangun ketahanan masyarakat Indonesia agar memiliki daya tangkal terhadap segala bentuk ideologi kekerasan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Berita selanjutnya, dalam upaya memperluas kerjasama dalam penanggulangan terorisme, BNPT RI dan Ikatan Pimpinan Pusat Keluarga Besar Penderita Cacat Veteran Kemerdekaan RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Keluarga Besar Penderita Cacat Veteran Kemerdekaan RI atau KBCVKRI menandatangani nota kesepahaman tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme pada 5 Januari 2024 di warung NKRI kantor BNPT Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sinergi dalam pengembangan warung NKRI digital di berbagai wilayah menjadi salah satu fokus dalam kerjasama ini. Sekretaris Utama BNPT, Bambang Surono menyatakan bahwa kerjasama tersebut mencerminkan semangat solidaritas dan komitmen dalam menjaga kedamaian bangsa. Kerjasama yang kita laksanakan hari ini mencerminkan semangat gotong royong, solidaritas, dan komitmen kita dalam menjaga keamanan dan kedamaian bangsa. BNPT menggandeng Korps Cacat Veteran Indonesia. BNPT dapat melakukan sinergi untuk mengembangkan warung NKRI digital. Salah satunya adalah mengembangkan warung NKRI digital di berbagai daerah sesuai dengan potensi masing-masing wilayah
terutama di daerah Kalimantan Selatan, agar menjadi sumber pendapatan baru baik bagi mitra deradikalisasi maupun masyarakat sekitar wilayah tersebut. Sementara itu, Sekjen KBCVKRI, Rastowi Prasetyo Bewarto, berharap melalui pengembangan warung NKRI digital di berbagai wilayah di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan serta turut mendukung pembinaan terhadap mitra deradikalisasi BNPT. Dalam pencegahan tindak pidana terorisme dan pengembangan program konsolidasi warung NKRI digital berbasis nasional, yang mana melalui Badan Unit Usaha Keluarga Besar Cacat Veteran Kemerdekaan Republik Indonesia berupa Koperasi Cacat Veteran Republik Indonesia yang tersebar di 18 provinsi di wilayah Indonesia. Dalam pengembangan perluasan kawasan bidang usaha warung NKRI digital dapat berdampak positif meningkatkan kesejahteraan bagi pihak-pihak terkait dan keluarga besar cacat veteran kemerdekaan Republik Indonesia, serta melakukan pembinaan terhadap para mantan narapidana terorisme dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dan pada umumnya. Selain pengembangan warung NKRI digital, ruang lingkup nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak, yaitu sosialisasi pencegahan tindak pidana terorisme. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Kaca Fiandri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan.